Bayangkan seorang anak muda dari pedalaman Aceh Utara. Lahir di tengah sawah dan hutan, tumbuh di tanah yang keras dan penuh gejolak sejarah. Tidak ada yang menyangka namanya kelak akan menggema di seluruh Aceh, bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena sejarah menyeretnya ke pusaran konflik. Namanya Muzakir Manaf, atau Mualam. Sebagian mengenalnya sebagai Panglima GAM. Sebagian lagi melihatnya sebagai simbol perjuangan. Namun di balik nama besar itu, siapa sebenarnya lelaki ini? Apakah ia hanya panglima perang? Atau ada sisi lain yang jarang terungkap? Inilah kisah seorang anak desa yang terpaksa memanggul senjata. Kisah seorang pemimpin yang lebih memilih diam daripada berkoar, dan kisah seorang Aceh sejati yang selalu setia pada tanah kelahirannya. Muzakir Manaf lahir di Aceh Utara, di sebuah tanah yang keras, di mana disiplin dan kerja keras bukan sekadar nilai hidup, melainkan kebutuhan untuk bertahan. Sejak kecil ia dididik untuk tidak manja, tidak bergantung, dan selalu menjaga harga diri. Ia bukan anak bangsawan, bukan keturunan raja. Ia hanya anak kampung yang hidup sederhana. Sebelum terjun ke dunia militer gerakan, ia sempat merantau, meninggalkan tanah kelahiran untuk mencari nafkah dan pengalaman. Di luar negeri, ia bekerja, belajar, dan mengenal dunia yang lebih luas. Namun, di saat Aceh bergejolak, ia memutuskan kembali. Perang bukanlah pilihannya, tapi sejarah memaksanya mengambil senjata. Mualam bukan dilahirkan untuk perang, tapi peranglah yang memilihnya. Seperti jutaan anak Aceh lainnya, ia hanya ingin hidup damai. Namun darah yang tumpah di tanah kelahirannya memanggilnya pulang. Dengan tekad yang kuat, ia bergabung dalam barisan perjuangan GAM. Bukan untuk mencari pangkat, bukan untuk mencari nama, tapi untuk membela marwah Aceh yang saat itu merasa diinjak. Di awal perjuangan, nama Muzakir Manaf tidak banyak dikenal. Ia hanyalah prajurit biasa yang mengikuti pelatihan militer di luar negeri. Namun ada satu hal yang membuatnya menonjol, kesetiaannya. Dalam setiap tugas, ia tidak pernah setengah hati. Ia tidak pernah lari dari medan perang. Itulah yang membuat para senior mempercayainya. Di hutan-hutan Aceh, Mualam memimpin pasukan bukan dari balik meja, tapi dari garis depan. Ia makan nasi dingin yang sama, tidur di tanah yang sama, dan memanggul senjata yang sama seperti prajuritnya. Tidak ada jarak antara panglima dan pasukan. Ketika beberapa pimpinan GAM gugur dalam perang, kepercayaan jatuh ke pundaknya. Ia diangkat menjadi Panglima GAM, sebuah jabatan yang tidak pernah ia cari, tetapi harus ia emban. Di bawah kepemimpinannya, GAM tetap solid meski dikejar dan ditekan dari segala arah. Di medan perang, Mualam bukan sekedar memerintah. Ia ada di depan, menembus hutan, melintasi sungai, dan menghadapi peluru bersama pasukannya. Itulah sebabnya namanya begitu dihormati. Selama konflik, banyak orang mengenal GAM hanya dari suara tembakan dan ledakan. Namun sedikit yang tahu bagaimana Mualam menjaga disiplin pasukan agar tidak tercerai-berai. Ia tegas menegakkan aturan, tetapi juga tahu kapan harus melindungi dan mendengarkan. Dia bukan tipe pemimpin yang banyak bicara. Diamnya penuh makna, dan ketegasannya tidak pernah dibuat-buat. Bagi para kombatan, ia bukan hanya panglima, tetapi juga saudara. Bagi masyarakat Aceh, ia adalah simbol yang menjaga marwah di tengah konflik. Di balik sorban panglima, ada hati seorang anak kampung yang selalu merindukan tanah kelahirannya. Mualam tidak pernah ingin menjadi legenda. Ia hanya ingin Aceh dihormati. Saat damai tercapai melalui perjanjian Helsinki tahun 2005, banyak mantan kombatan kehilangan arah. Senjata diletakkan, tapi perjuangan belum selesai. Bagi Mualam, menjaga damai jauh lebih sulit daripada memulai perang. Ia memilih jalan yang sulit, terjun ke dunia politik. Bersama para eks-kombatan, ia mendirikan Partai Aceh. Bukan untuk mencari kekuasaan pribadi, tetapi untuk memastikan suara rakyat Aceh dan mantan kombatan tetap terdengar. Jalan politik ternyata penuh intrik. Ada kawan yang berbalik menjadi lawan. Ada serangan dari dalam dan luar. Namun Mualam tetap berdiri tegak. Ia menegaskan bahwa ini bukan tentang dirinya. Ini bukan tentang Mualam. Ini tentang Aceh. Tentang bagaimana menjaga damai agar tidak kembali berdarah. Bagi sebagian orang, ia adalah Panglima GAM. Bagi prajuritnya, ia adalah saudara. Bagi lawan politiknya, ia adalah ancaman yang disegani. Bagi rakyat Aceh, ia adalah simbol harga diri dan damai. Tapi di balik semua itu, Mualam hanyalah manusia biasa yang ingin Aceh hidup terhormat, jauh dari darah dan dendam.
Muzakir Manaf adalah cermin Aceh, keras di luar, tapi penuh kasih di dalam. Nama besar Gam hanyalah sebagian kisahnya. Sisanya adalah tentang seorang lelaki yang tetap setia pada tanah kelahirannya. Bahkan ketika semua orang meragukannya. Kini, hampir 2 dekade sejak damai tercapai, siapa sebenarnya Muzakir Manaf di mata kita? Apakah ia hanya seorang mantan panglima perang, seorang politikus, atau penjaga terakhir marwah Aceh? Dan pertanyaan terbesar, jika sejarah memanggil lagi, akankah dia memilih jalan yang sama? Sejarah belum selesai menulis tentang Mualam. Nama besar Gam hanyalah bab pertama. Pertanyaannya, apa yang akan ia tulis di bab terakhir?